Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu fungsi logaritma umum. Nah, di mana kalau yang sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita membahas fungsi eksponen natural, ya, dan fungsi logaritma natural. Jadi fungsi eksponen asli dan fungsi logaritma asli. Di sini kita akan membahas fungsi eksponen secara umum, ya, dan fungsi logaritma secara umum. Nah, jadi ini sebelum membahas fungsi logaritma, kita bahas dulu fungsi eksponen, ya. Tapi yang secara umum, artinya eh, bentuknya A pangkat X. Jadi saya tulis dulu di sini fungsi eksponen. Eksponen itu bahasa kitanya pangkat. Nah, di sini kita misalnya punya A pangkat X. Ini definisi dulu, ya. Ini definisinya. A pangkat X itu sama saja dengan eksponen X ln A. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau definisi kita tidak perlu membuktikan, ya. Kalau definisi kita terima saja. Tapi kalau misalnya teorema, kita harus membuktikan dari mana eh, awal mulanya. Nah, di sini kita punya definisi, ya, bahwa A pangkat X itu sama saja dengan eksponen X ln A. Gitu. Nah, kemudian dari sini kita bisa menurunkan, yaitu dengan cara kita lonkan setiap ruasnya. Jadi ln itu sama dengan logaritma, ya. Kita ini lonkan ln A pangkat X ini kan sama dengan ln eksponen X ln A. Nah, artinya setiap ruas kita lonkan. Kita sebelah kiri dan sebelah kanan. Sampai sini bisa dipahami, ya. Jadi ini yang penting adil aja, sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, untuk yang sebelah kiri ini, untuk yang untuk yang sebelah kiri ini berarti kan ln A pangkat X sama dengan, nah, sama dengan apa? Kalau ada ln bertemu eksponen. Nah, ln bertemu eksponen itu dia jadi habis, ya, karena dia saling berlawanan, saling inverse. Jadi kita bisa tulis ln ini eksponen ln dengan eksponen itu bakal habis. Jadi yang sisa pangkatnya. Jadi kalau saya misalnya di sini punya ln E pangkat X, maka hasilnya itu udah pasti X. Itu maksudnya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Jadi ibaratnya ln itu akar, ya. Kalau misalnya gini, akar sama pangkat. Nih, akar X dikuadratkan. Nah, ini kan jadi X. Ibarat seperti ini. Karena apa? Karena akar akar itu adalah inverse atau lawan dari pangkat 2. Ketika dia bertemu dalam satu operasi yang sama, maka dia akan mengembalikan ke keadaan semula, yaitu X-nya. Ibarat seperti itu. Nah, di sini mungkin kita penurunan rumus dulu, ya. Nanti untuk lebih jelasnya di contoh soal aja. Maka ini ln eksponen X ln A itu langsung aja. Tinggal kita ambil pangkatnya seperti tadi ini. Ln eksponen X sama dengan X. Berarti ln eksponen X ln A berarti X ln A. Nah, kita punya ini jadinya. Nah, ini kita apa? Kita kotak, kasih kotak. Jadi yang dikasih kotak itu nanti ini sangat berguna. Ini yang penting. Jadi ibarat rumus lah, ya. Nah, ya, dapat dua, ya. Definisi. Kalau yang atas definisi, kalau yang bawah bukan definisi. Ini hasil turunan dari definisi tadi. Nah, kemudian sekarang ini kan babnya turunan, ya, asalnya. Kita cari nih turunan dan integral dari fungsi eksponen asli. Nah, sekarang kita turunan dulu aja. Berarti mana? Turunan dan integral dari A pangkat X. Nah, ini kasih judul seperti ini.
Saya punya Y ya, Y sama dengan A pangkat X gitu. Maka kalau kita turunkan atau kita ambil Y aksen lah ya, Y aksen itu sama dengan A pangkat X ln A. A pangkat X ln A gitu ya. Nah, ini turunan. Jadi ini anggap aja sebagai rumus ya. Sebenarnya ini diturunkan dari yang awal tadi. Dari sini nih ya. Dari A pangkat X sama dengan eksponen X ln A. Ini kalau kita hitung turunannya jadi dapat ini. Tapi yang ini untuk mempermudah pemahaman, kita langsung terima aja ya. Ini kita pakai aja. A pangkat X ln A gitu. Nah, kemudian dalam soal-soal itu biasanya pangkat itu tidak selalu X ya. Kenyataannya, kenyataannya tidak selalu X. Tapi dia dalam bentuk fungsi yang lebih kompleks. Misalnya, anggap saja misalnya U ya. Nah, misalnya saya punya U. Apa sih U? U itu adalah fungsi dalam X. Jadi misalnya U itu X pangkat 2 atau 2X atau dan lain sebagainya. Pokoknya suatu bentuk yang mengandung X, tapi tidak hanya X saja gitu. Nah, ini akan berbeda hasilnya karena kita menggunakan aturan rantai ya. Aturan rantai turunan atau chain rule. Nah, saya mau membuat simple aja ya. Jadi seperti ini. Kalau misalnya di sini U sama dengan UX, maksudnya apa? Tadi udah saya jelaskan. Jadi si pangkatnya itu bukan hanya X ya, tapi bisa X kuadrat, bisa bentuk-bentuk yang lain yang mengandung X. Maka kita akan gunakan rumus yang ini. Y sama dengan A pangkat U jadinya ya. Nah, tapi U-nya dalam bentuk fungsi. Ini maka turunannya Y aksennya itu sama saja dengan ini masih tetap sama, tinggal ganti X-nya dengan U saja, ln A. Tapi ada tapinya. Karena ini aturan rantai, maka si U-nya si ini harus dikali dengan U aksen. Nah, jadi nanti kita ambil si pangkatnya dimisalkan sebagai U, kemudian si U itu diturunkan, kemudian kita turunkan jadi A ln A pangkat U ln A, kemudian kita kalikan dengan turunannya. Oke, langsung aja ya, kita kasih contoh supaya lebih bisa dipahami. Nah, ini mana contohnya teh? Oh, ini ada contohnya. Contohnya yang gampang dulu aja. Draw, 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 draw. Nah, ini kan akan kita pakai. Jadi yang kita akan gunakan itu biasanya yang kedua. Kalau yang atas itu dasar banget karena si pangkatnya itu kan pangkat X. Tapi nggak apa-apa sih. Saya kasih contoh aja misalnya. Ini contoh ya. Untuk yang atas gampangnya gini. Misalnya saya punya Y sama dengan 3 pangkat X gitu ya. Maka turunannya jadi apa ini? Y aksen sama dengan A-nya kan 3 ya. Berarti 3 pangkat X ln 3. Paham nggak? Kita hanya menggunakan ini. Hanya mengganti A-nya dengan 3 aja ya. Nah, jadi secara langsung atau straightforward, secara langsung tanpa melakukan apa namanya manipulasi, kita sudah mendapatkan ini. Ada pertanyaan untuk yang ini? Kita pakai rumus yang di pinggirnya. Nah, gimana kalau misalnya si yang ditanyakan itu ternyata dia bukan ya, bukan pangkat X, tapi eh, oh ini terhapus. Kayaknya tangan saya basah ya. Nah, error. Nah, ini berarti saya punya misalnya fx. Fx sama dengan 2. Di sini saya punya 2x kuadrat plus 4. Nah, gitu ya. Nah, di sini pangkatnya kan bukan lagi x, tapi 2x kuadrat plus 4. Artinya dia bisa dipandang sebagai u. Tadi sudah saya katakan u itu adalah sebuah fungsi dari x ya. Berarti kita nggak bisa secara langsung sekarang ini melakukan
menurunkannya ya, tapi kita harus melakukan pemisalan dulu. Jadi kita misalkan dulu si ini misal aja gini ya. Misal jadi yang dimisalkan itu udah pasti pangkatnya, bukan yang lain. Sama dengan 2x kuadrat ditambah 4. Nah, terus ini kita kan butuh u aksen ya. Kalau di soal ini kan ada u aksennya. Ya, karena kita butuh ya kita cari u aksennya. Kalau nggak butuh nggak usah dicari. Berarti kita ini u aksen. Jadi berapa? 2x kuadrat kalau diturunkan jadi 2x kuadrat plus 4 ya. Tinggal dikali aja. 2 kali 2, 4x. 4x aja ya. Nah, 4x. Dah. Terus langsung kita pakai rumus yang ini. Jadi simple aja fx atau boleh f aksen x boleh ditulis dulu rumusnya boleh. Jadi ditulis eh, di sini a pangkat u. A-nya berapa di sini? 2 ya. 2 pangkat u ln 2. Nah, dikali u aksen. Terus kita masukkan u-nya ke apa? Ke bentuk semula. U-nya kan 2x kuadrat plus 4. Berarti 2 pangkat 2x kuadrat ditambah 4 ln 2 dikali u aksennya 4x. Ngerti nggak? Sampai sini paham ya? Oke, Kalau itu udah selesai, Pak. udah selesai. Ini sebenarnya segini udah selesai, tapi ada tapinya. Biasanya kalau 4x disimpannya di depan. Jadi kita bisa menuliskan begini, 4x dikali apa? 2 pangkat Pangkat U. 2x kuadrat plus 4 gitu. Ln 2. Nah, sampai sini udah cukup ya. Udah selesai. Jadi gitu. Nah, ini untuk turunan. Atau kita ambil contoh yang lebih sedikit agak ini ya. Kalau ini turunannya agak mudah. Gak apa-apa. Misalnya saya nomor 3 nih contoh. Tapi rumusnya sama. Prinsipnya sama. Hanya saja mungkin jadi U-nya nanti yang butuh effort sedikit untuk menurunkan. Misalnya saya punya Y sama dengan 3 pangkat. Nah, gini. 3 pangkat akar X. Nah, tentukan di aksen atau misalnya boleh bahasanya bukan di aksen tapi dy dx gitu. Nah, berarti ini yang di ini kita lakukan pemisalan dulu seperti biasa. Misal u sama dengan akar x. Nah, supaya mudah nurunkannya, akar x kan bisa diganti jadi x pangkat setengah ya. Nah, gitu. Terus kita turunkan u aksen sama dengan setengah U pangkat min setengah dikurang satu kan? Min setengah. Nah, jadi gitu ya. Atau ini bisa kita rubah jadi 1/2 U pangkat setengah. Atau kalau mau lebih ini, U 1/2 akar U. Sebentar. Salah, salah, salah. Ini bukan U, X ya. X. Kok saya jadi nulis U-nya U ya? Ini kan X. Ini X. Ini X juga. Nah, jadi ini 1/2 akar X. Nah, jadi kita punya U aksennya ini. Nah, untuk sisanya sama aja. Jadi bedanya di sini aja. Kadang-kadang kita menurunkan butuh nggak sesederhana itu. Tapi mungkin kalau untuk nanti mudah juga sih. Nggak akan ada yang sulit. Paling yang seperti ini nih ya. Untuk ujian akhir yang biasa aja kita pakainya. Nah, ini nanti kegunaannya sangat banyak ya. Yang namanya fungsi eksponen itu dalam apa? Dalam jurusan-jurusan teknik terutama itu pasti banyak atau di ekonomi juga sama. Misalnya kalau di ekonomi dalam masalah bunga majmuk itu pakai fungsi eksponen ya. Atau dalam pertambahan penduduk yang secara eksponensial itu pakai eksponen. Dan lain sebagainya pemodelan-pemodelan apa matematis biasanya melibatkan fungsi eksponen ini. Oke, sekarang kita masukkan aja. Ini saya langsung di sini aja ya, dy per dx.
Nah, berarti kalau mau nulis apa rumusnya dulu boleh ya. Jadi tulis A-nya kan 3 berarti kita tulis 3 pangkat U tuh ln 3 dikali U aksen. Nah, boleh nih nulis rumusnya gini. Kemudian kita ganti U-nya dengan yang semula yaitu akar X 3 akar X ln 3. Nah, U aksennya yang tadi kita dapatkan, kita masukkan ke sini. Jadi ini 1/2 akar X. Nah, kan jadi gini ya. Ya udah kalau sudah seperti ini, kita tulis aja. Ini yang admin dirapihkan nulisnya. Kalau dikalikan satu kan ini yang atas jadi tetap yang ini 3 akar X ln 3 dibagi 2 akar X. Nah, gini. Udah selesai. Oke, nih. Jadi untuk contoh yang ini sampai di sini. Ini udah selesai. Oke, ada pertanyaan untuk turunan dari fungsi eksponen? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke integralnya. Tadi kan turunan dan integral. Oh, integralnya belum. Oke, kita tulis di sini. Integral, ini udah selesai pembahasan yang turunan ini. Sekarang integral. Jadi gini, di setiap materi itu pasti kalau turunan yang dipakai itu aturan rantai selalu dipakai. Ya, kalau dalam integral yang selalu dipakai integral substitusi. Jadi apapun bentuk fungsinya, nanti kita akan selalu ya selalu menggunakan kedua teknik itu, yaitu dalam turunan turunan apa chain rule atau aturan rantai dalam integral integral substitusi. Oke, di sini integral a pangkat x. Nah, saya tulis seperti ini. Langsung aja, ini kita tulis rumusnya ya. Sebenarnya nggak usah di inilah, biar langsung kita pakai aja ya. Ini integral a pangkat x dx itu sama saja dengan a pangkat x ln dibagi ln a. Nah, ini dia rumusnya integral. Tapi ya ada tapinya juga. Kalau misalnya si x-nya dalam bentuk u, nanti kita gunakan integral substitusi. Nah, tapi kita ini dulu aja yang gampang dulu. Misalnya sebagai contoh aja ya. Ini yang gampang. Misalnya integral 7 pangkat x dx itu berarti sama dengan langsung aja ya. Oh maaf ini ditambah c karena ini integralnya tak tentu. Tapi kalau ada batasnya nggak perlu ditambah C nanti. Integral 7 pangkat X itu sama dengan, ini kan A-nya 7, jadi 7 pangkat X itu ya, dibagi dengan Pangkat ln, ln 7 ln plus 7. C. Nah, selesai. Kalau bentuknya seperti ini, ya. Jadi kita secara straightforward, secara langsung bisa pakai rumus. Nah, terus sekarang kita akan sedikit membahas yang kalau si pangkatnya itu tidak sesederhana tidak sesederhana yang dibayangkan. Maksudnya tidak sesederhana ini. Aduh, sakit. Nah, pakai kita integrasi substitusi berarti. Oke, ini yang sederhananya. Oke, sekarang ini katakan ini contoh satu. Ini contoh dua. Nah, yang contoh dua ini berarti saya tuliskannya seperti ini. Integral integral 2 ya, 2 pangkat x pangkat 3 di sininya dikali dengan x kuadrat dx. Nah, ini sudah barang tentu kita pakai integral substitusi. Dan tentunya rumus yang tadi ini masih kepakai. Tapi sebelum itu kita harus lakukan pemisalan. Nah, yang dimisalkan sebagai U sama aja seperti di turunan, yaitu pangkatnya. Jadi di sini saya misalkan, ya, misal gitu ya, misal kita tulis misal U sama dengan X pangkat 3. Nah, kalau di turunan tadi kita cukup menuliskannya U aksen, tapi kalau di integral kita
pakai bahasa yang lain, tapi DU tulisnya. DU sama dengan, ini diturunkan jadi apa? 3X pangkat 3. 3x kuadrat Ya betul, 3X kuadrat DX. dx. Nah, kita selalu mencari DX. Karena untuk mensubstitusikan, jadi DX sama dengan, ini pindah ke bawah ya, jadi DU per 3X kuadrat. Nah, terus kita substitusikan ya dari sini seperti biasa. Sini aja lah ya. Nah, yang disubstitusikan adalah U sama dengan, jadi yang disubstitusikan itu ini. Saya kasih tanda ini 1. X pangkat 3 sama dengan U. Nah, ini yang disubstitusikan. Namanya juga integral substitusi ya. Nah, berarti kita tuliskan di sini ini jadi integral 2. Nah, si X pangkat 3 kita tuliskan sebagai U. Ya, ini sebagai U. Kemudian si X kuadrat kita diamkan saja dulu ya. Jangan dulu diapa-apain. Kalau yang DE kan ada di sini. DU dibagi 3X kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi, si DX itu diganti dengan posisi DU per 3X kuadrat. Si X pangkat 3 dengan U. Cuman hanya itu. Tapi di sini kita harus mencoret. Apa yang bisa dicoret? Ini kan, X kuadrat kan? Nah, X kuadrat. jadi kita keluarkan 1/3-nya supaya lebih kelihatan karena ini angka integral dikeluarkan. Jadi di sini sisanya kan 2 pangkat U DU ya. Iya. Nah, 2 pangkat U DU itu kita bisa pakai rumus ini. A pangkat X ini. Ya. Jadi ini sama aja dengan 1/3. Dan ini udah pasti. Ini kan kalau A pangkat X jadi A pangkat X per ln A. Berarti kalau ini jadi 2 pangkat U per ln U ditambah C. Nah, kemudian langkah terakhir kita tinggal mengganti saja U dengan X pangkat 3. Jadi ini seperti ini 1/3-nya ditulis di bawah aja. Jadi 2 pangkat X pangkat 3 dibagi dengan ln. Ya, di sini apa? X pangkat 3 punya X pangkat 3 ditambah C. Dah, segini udah selesai. Sepertiganya, Pak. Kenapa? Oh iya, iya maaf, maaf. 3-nya kita simpan aja di sini ya. Nah, oke, jadi 3 ya kelewat tadi. 3 ln X pangkat 3 ya. Nah, seperti ini ya. Bisa dipahami sampai sini? Paham, paham. Oke, ini untuk integral. Nah, nggak terlalu banyak ya materinya. Nah, sekarang ini kan fungsi eksponen. Sudah, ini turunan dan integralnya. Sekarang yang terakhir saya akan bahas fungsi logaritma. Yang umum. Jadi kalau yang umum itu bukan ln, bukan ln, tapi log. Log itu fungsi logaritma umum. Nah, sekarang kita bahas dulu di sini. Fungsi logaritma umum ya. Nah, sekarang definisinya dulu. Sebelum definisi saya kasih ilustrasi dulu ya. Kalau saya punya 1000 misalnya sama dengan 10 pangkat berapa? 10 pangkat 3. Nah, pangkat 3. 1000 sama dengan 10 pangkat 3. Maka saya bisa menuliskan ini itu menjadi 3 ya sama dengan 10 log 1000. Nah, itu. 3 sama dengan 10 log 1000. Kalau saya punya 8 sama dengan 2 pangkat 3. Nah, ini juga bisa saya tuliskan. Ini terus pangkat 3 selalu nggak apa-apa lah. 3 sama dengan 2 log
8 ya. Nah, kalau saya punya X sama dengan A pangkat Y. Nah, sekarang ini menjadi apa? Ini menjadi Y sama dengan ya. Tentunya ini kan 3 sama dengan Y sama dengan A log Log X. Nah, Y. jadi yang diperhatikan perubahan perpindahannya. Ini definisi. Jadi kita dapat ini. Nah, ya. Untuk sifat-sifat logaritma itu jangan lupa ya, yang seperti biasa itu kita masih pakai yang ln kemarin. Nah, ini jadi gambaran, jadi logaritma itu ya, fungsi logaritma murni itu merupakan inverse atau lawan ya dari fungsi eksponen murni. Itu sama saja kemarin fungsi apa namanya logaritma natural itu merupakan inverse dari fungsi eksponen natural. Kalau eksponen natural yang dipangkatkannya ya. Kalau yang ini umum A itu bisa berapa aja. Nah, itu pengenalan dulu. Nah, kemudian turunannya ya, untuk turunannya kalau integralnya ini nggak ada ya di sini, nggak dibahas. Turunannya aja nih. Turunan fungsi logaritma murni. Turunan A log X aja ya, saya tulis di sini. Nah, kalau saya punya Y sama dengan ya, saya punya Y sama dengan A log X. Nah, maka Y aksennya, turunannya tuh ini pakai aja 1/X, jadi 1/X ln A itu ya. Nah, ini rumus yang pertama. Jadi turunan dari fungsi logaritma. Nah, gimana kalau misalnya si X-nya itu bukan X lagi, tapi si ekspresi atau si fungsi yang mengandung X. Nah, berarti kita harus menggunakan aturan rantai, nggak mau. Dan itu udah biasa, aturan rantai itu pasti berulang terus ya selama belajar kalkulus, dari kalkulus 1 sampai, kalau mungkin sampai terakhir ya kalkulus 2. Tapi kalau di prodi yang lain ada yang sampai kalkulus 3, itu pasti kita selalu pakai apa namanya aturan rantai ini. Nah, kita ke aturan rantai aja, misalnya saya punya Y sama dengan A log U, di mana U-nya adalah UX, fungsi dalam X. Ya, misalnya X kuadrat, X pangkat 3 atau X pangkat 3 plus 6, itu U ya. Ini kita bisa menghitungnya sebagai ya aksennya sama dengan 1 per, ini masih sama U ln A ya, U ln A, tapi dikali dengan U aksen seperti biasa. Gitu ya. Seperti biasa ya untuk yang ini. Oke. Berarti kita tulis di sini eh misal ya, saya kasih contoh yang gampang dulu aja. Ini yang contoh yang pertama. Contoh 1, Y sama dengan log. Nah, kalau log nggak ditulis, jadi kalau 10 log A, biasanya jadi log A aja. Jadi 10-nya nggak ditulis. Jadi ini spesial, 10 itu dalam log itu ya. Nah, ini spesial. Seperti misalnya akar nih ya. Kalau akar kan 2. Kalau nggak, berarti ini sebenarnya gini kan, tapi nggak ditulis. Kalau di log yang seperti itu 10, yang spesial itu. Misalnya saya punya 10 log, atau nggak usah 10 lah ya. Gini aja, takutnya nanti jadi bingung. Ini tulis aja di sini. X pangkat 4 plus 13 misalnya. Nah, tentukan dy dx. Gitu ya. Nah, Ya. maka caranya itu
Ya, ini kan jadi misalkan dulu. Misal U sama dengan X pangkat 4 ditambah 13. Maka U aksen sama dengan berapa? U aksennya 4 X pangkat 4 X pangkat 3. pangkat 3. Nah, terus kita pakai rumus yang ini. Di aksen sama dengan 1/U ln A. Jadi dy dx, karena ini dy dx sama dengan 1/, nah, di sini U ya. 1/U ln 3, karena intinya 3, A-nya dikali U aksen. Nah, terus kita masukkan aja, itu menjadi yang awal, yaitu U-nya kita ganti jadi X pangkat 4 ditambah 13. Ini jadi ln 3 ya, itu. Kemudian dikali turunannya, U aksennya, yaitu 4X pangkat 3. 4X pangkat 3. Nah, setelah ini kita apa namanya? Kita masukkan ke sini nih. Jadi ini jadi apa? Kita kalikan. Jadi 4X hilang 4X pangkat 3. Sebentar. Kok jadi hilang ya? Nah, sebentar ini restart dulu. Oh, ini share screen-nya. Oke, ini terakhir. Ada sedikit kendala teknis. Oh, ini itu tadi adalah 4X pangkat 3. Jadi 4X pangkat 3-nya kita kalikan ke 1. Tetap ini dibagi dengan X pangkat 4 aja ya. Nah, X pangkat 4 ditambah 13 ln 3. Nah, jadi seperti ini. Itu ya. Nah, mungkin materinya sudah sampai sini aja ya. Nah, sekarang saya ada contoh satu lagi aja. Misalnya yang melibatkan, misalnya sin, saya melibatkan sin. Contohnya nomor terakhir ini. Ini yang terakhir, nomor 2. Nomor 2 ya, misalnya saya punya fx sama dengan 2 log eh, sin sin 2x kuadrat. Nah, ini ada soal seperti ini. Nah, luar biasa. X sama dengan 2 log sin x kuadrat. Tentukan daya dx. Nah, ini beruntun aturan rantainya 3 kali. 2 kali malah ya. Mungkin di sini jangan 2 supaya nggak mengganggu. Ini 5 aja lah. 5 misalnya. Nah, berarti langkah pertama yang jadi U ini ya. U sama dengan sin 2x kuadrat. Nah, berarti ini turunan dari ini harus pakai aturan rantai lagi. Ya, aturan rantai. Tapi ini kan bisa secara langsung ya. Soalnya di sini U aksennya itu sama dengan turunan sin apa? Cos ya, positif. Jadi di sini cos 2x kuadrat. Nah, jangan lupa dikali turunan yang ada di dalamnya. Turunan dari 2x kuadrat apa? 4x kan? Nah, ini pakai aturan rantai juga. Nah, ini jadi apa? U aksen sama dengan 4x kan? 4x cos 2x kuadrat. Oke, paham ya? Ini menurunkan yang ini ada. Oke. Setelah itu ya, setelah ini nggak ada lagi, maksudnya nggak ada lagi yang susah. Kalau udah segini tinggal langsung. Berarti f aksen x-nya itu adalah sama dengan berapa tadi? Tadi itu 1/, ininya 3 ya. 1/U, nggak apa-apa ditulis dulu gini. 1/U ln
5 dikali U aksen. Nah, sekarang U-nya kita masukkan lagi. Jadi 1/sin 2x kuadrat gitu. Ln 5 dikali U aksennya adalah 4x kosinus 2x kuadrat. Nah, gitu ya. Arti kita bisa menuliskan dalam bentuk seperti ini. Kita ke sini 4x cos 2x kuadrat per di sini sin 2x kuadrat ini ln 5. Nah, segini udah benar. Hanya saja ini kan ada yang sama kebetulan cos per sin ya. Jadi dulu kan di trigonometri kalau sin alfa per cos alfa itu kan sama dengan tangen alfa kan. Nah, kalau dibalik cos alfa per sin alfa itu kan kotangen alfa. Nah, jadi yang ini jadi bisa dikatakan kotangen. Jadi cos per sinnya ya 4x kotangen 2x kuadrat karena alfanya itu dibagi ln 5. Nah, jadi seperti ini. Ini ini lebih sederhana. Pakai rumus yang ini. Oke, ada pertanyaan sebelum ditutup? Sebentar. Sin alfa per cos alfa sama dengan tangen alfa ya. Cos alfa per sin alfa sama dengan kotangen alfa. Kalau udah nggak ada pertanyaan, mungkin kita sampai di sini aja karena materinya udah sampai sini ya. Eh, kita tutup aja dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Alhamdulillahirabbil subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, wa terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.